The Psychology of Money, pelajaran abadi mengenai kekayaan, ketamakan, dan kebahagiaan by Morgan Housel. Bab kedua, keberuntungan dan resiko. Keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung. Keduanya adalah realitas bahwa semua hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain usaha pribadi. Profesor NYU Scott Galloway punya gagasan terkait yang sangat penting untuk diingat ketika menilai keberhasilan. Keberhasilan Anda sendiri dan pihak lain. Tak ada yang sebagus atau sejelek kelihatannya. Bill Gates bersekolah di salah satu di antara segelintir SMA di dunia yang punya komputer. Cerita bagaimana Lakeside School di luar Seattle mendapat komputer memang luar biasa. Bill Dougall adalah seorang pilot angkatan laut pada Perang Dunia Kedua yang kemudian menjadi guru matematika dan sains SMA. Dia percaya bahwa belajar dari buku tak cukup tanpa pengalaman dunia nyata. Dia juga menyadari bahwa kami akan perlu tahu sesuatu mengenai komputer ketika kuliah. Kenang mendiang pendiri Microsoft, Paul Allen. Pada tahun 1968, Dougall mengajukan permintaan kepada Lakeside School Mothers Club untuk menggunakan hasil acara obrol tahunannya sekitar $3.000 untuk menyewa satu komputer teletype model 30 yang disambungkan ke terminal mainframe General Electric untuk berbagi waktu komputer. Gagasan berbagi waktu baru ada pada tahun 1965, kata Gates belakangan. Ada seseorang yang berpandangan maju. Sebagian besar sekolah pasca sarjana universitas saja tidak punya komputer secanggih yang Bill Gates bisa akses pada waktu dia kelas 8, dan Gates tidak bosan-bosan menggunakannya. Gates berumur 13 tahun ketika pertama bertemu teman sekelasnya Paul Allen. Allen juga terobsesi dengan komputer sekolah dan keduanya langsung berteman baik. Komputer Lakeside bukan bagian kurikulum umum, melainkan termasuk program studi independen. Bill dan Paul dapat mengotak-atiknya dengan santai, membiarkan kreativitas menggila sesudah jam sekolah sampai larut malam pada akhir minggu, dan mereka juga segera menjadi ahli komputer. Ketika sedang memakai komputer sampai larut malam, Allen ingat Gates menunjukkan majalah Fortune dan berkata, "Bagaimana rasanya ya menjalankan perusahaan Fortune 500?" Allen bilang dia tidak tahu. "Barangkali kita akan punya perusahaan komputer sendiri nanti," kata Gates. Microsoft sekarang bernilai di atas $1 triliun. Sedikit matematika, cepat saja. Pada tahun 68 di seluruh dunia kira-kira ada 303 juta orang yang umurnya masuk masa sekolah menengah atas menurut PBB. Sekitar 18 juta di antara mereka hidup di Amerika Serikat. Sekitar 270.000 hidup di negara bagian Washington. Sedikit di atas 100.000 hidup di daerah Seattle. Dan hanya sekitar 300 yang bersekolah di Lakeside School. Mulai dengan 303 juta berakhir dengan 300. Satu di antara sejuta siswa SMA bersekolah di sekolah yang punya kombinasi uang dan wawasan untuk membeli komputer. Bill Gates kebetulan adalah salah satunya. Gates tidak malu mengakuinya. Jika tidak ada Lakeside, tidak bakal ada Microsoft, katanya kepada para lulusan sekolah itu tahun 2005. Gates sangat cerdas, juga pekerja keras. Dan sebagai remaja, dia punya visi tentang komputer yang bahkan sukar dimengerti eksekutif komputer berpengalaman. Dia juga punya keuntungan 1 banding 1.000.000 karena bersekolah di Lakeside. Sekarang, saya akan beritahu Anda mengenai kawan Gates, Ken Evans. Dia mengalami dosis kuat saudara dekat keberuntungan, yaitu resiko. Bill Gates dan Paul Allen menjadi nama-nama terkenal berkat keberhasilan Microsoft. Namun, di Lakeside, ada anggota ketiga geng anak SMA penyuka komputer. Ken Evans dan Bill Gates menjadi teman baik pada kelas 8. Evans anak terpintar sekelas menurut Gates. Keduanya sering sekali mengobrol di telepon. "Saya masih ingat nomor telepon Ken," katanya. Evan sama ahlinya menggunakan komputer dengan Gates dan Allen. Lakeside pernah kesulitan membuat jadwal kelas secara manual, kerumitan dalam membuat ratusan anak bisa mengikuti banyak kelas yang dibutuhkan tanpa ada bentrok.
Sekolah menugasi Bill dan Ken yang masih anak-anak untuk membuat program komputer guna memecahkan masalah itu. Programnya bekerja. Tak seperti Paul Allen, Ken punya otak bisnis dan ambisi tanpa batas, seperti Bill. Ken selalu bawa tas besar seperti tas pengacara, kenang Gates. Kami dulu selalu merancang apa yang akan kami lakukan 5 atau 6 tahun ke depan. Apa kami akan menjadi CEO? Macam apa dampak yang dapat kami buat? Haruskah kami jadi jenderal? Jadi duta besar? Apapun itu, Bill dan Ken tahu mereka akan melakukannya bersama-sama. Sesudah mengenang pertemanannya dengan Ken, Gates merenung. Kami bakal terus bekerja sama. Saya yakin kami bakal kuliah bareng. Ken bisa saja menjadi salah seorang pendiri Microsoft bersama Gates dan Allen. Namun itu tak terjadi. Ken meninggal dalam kecelakaan ketika naik gunung sebelum lulus SMA. Tiap tahun ada sekitar 3 lusin kematian orang yang naik gunung di Amerika Serikat. Peluang tewas di gunung ketika masih SMA kira-kira 1:1.000.000. Bill Gates mengalami keberuntungan 1:1.000.000 dengan berada di Lakeside. Ken Evans mengalami resiko 1:1.000.000 dengan tidak pernah menyelesaikan apa yang dia dan Gates mau lakukan. Kekuatan yang sama, kadar peluang yang sama, bekerja ke arah yang berlawanan. Keberuntungan dan resiko sama-sama merupakan realitas bahwa tiap hasil dalam hidup dipengaruhi kekuatan-kekuatan selain upaya individual. Keduanya sangat mirip sehingga kita tidak bisa percaya salah satunya tanpa juga menghormati yang lain. Keduanya terjadi karena dunia terlalu kompleks untuk memperkenankan 100% perbuatan kita menentukan 100% hasil. Keduanya didorong hal yang sama. Anda satu orang dalam permainan yang melibatkan 7 miliar orang lain dan banyak sekali bagian yang bergerak. Dampak tindakan kebetulan di luar kendali Anda bisa jadi lebih besar daripada tindakan yang Anda sengaja lakukan. Namun, keduanya amat sukar diukur dan sukar diterima, sehingga sering diabaikan. Bagi tiap Bill Gates, ada satu Ken Evans yang sama hebat dan gigih, tapi akhirnya mendapat hasil yang berlawanan. Jika Anda menghormati keberuntungan dan resiko selayaknya, Anda menyadari bahwa kalau Anda menilai keberhasilan finansial orang, hasil Anda sendiri atau orang lain, hasilnya tidak pernah sebagus atau sejelek kelihatannya. Demikian Psychology of Money bab 2 bagian pertama. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.